Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back my YouTube channel Cynthia Pusparini. Kali ini kita akan membahas tentang uji statistik berdasarkan uji hipotesis. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, and share. Silakan diperhatikan dengan seksama agar teman-teman dapat menentukan uji statistik mana yang tepat untuk penelitian Anda. Berikut adalah tabel uji hipotesis. Jika kita lihat dari tabel, pada tabel sebelah kiri ke bawah itu merupakan masalah skala pengukuran. Terdapat numerik yang terdiri dari rasio dan interval, lalu kategorik dalam bentuk ordinal dan kategorik. Sedangkan tabel dari kiri ke kanan menunjukkan jenis hipotesis asosiasi. Kita harus dapat mengidentifikasi apakah penelitian yang akan kita ambil berupa komparatif atau korelatif. Selanjutnya yang kita identifikasi adalah apakah penelitian kita sampelnya berpasangan atau tidak berpasangan. Dalam sampel tersebut, apakah dua kelompok atau lebih dari dua kelompok? Nah, setelah ini kita juga akan menjelaskan detail mengenai bagaimana skala, bagaimana penelitian komparatif dan korelatif, berpasangan tidak berpasangan, dua kelompok atau lebih dari dua kelompok. Dalam skala kita mengenal skala numerik dan kategorik. Skala numerik yaitu terdiri dari rasio dan interval. Rasio berarti tidak bisa minus dan interval bisa minus. Sedangkan kategorik terdiri dari ordinal dan nominal. Untuk ordinal adalah bertingkat sedangkan nominal adalah sederajat. Contoh untuk ordinal bertingkat yaitu sekolah, ada SD, SMP, dan SMA, dan nominal sederajat itu adalah perempuan dan laki-laki. Agar mudah mengingat, kita singkat NURI yaitu numerik terdiri dari rasio dan interval, sedangkan KANO kategorik terdiri dari nominal dan ordinal. Berdasarkan jenis asosiasinya terdapat komparasi yaitu mencari hubungan, lalu korelasi yaitu mengukur kekuatan asosiasi antar variabel. Biasanya jika skalanya numerik dan numerik itu persen, dan untuk numerik dan kategorik itu Spearman. Dan untuk regresi itu mencari variabel yang paling berpengaruh. Jika kategorik dia merupakan regresi linear dan numerik termasuk regresi logistik. Berdasarkan pasangan dan kelompok, jika berpasangan itu bila terdapat pengukuran sebelum dan sesudah tindakan. Tidak berpasangan jika hanya diteliti sekali waktu, sedangkan dua kelompok atau lebih tergantung banyaknya kelompok yang diteliti. Contoh soal. Seorang di laboratorium sedang meneliti tentang efek daun sirsak terhadap kadar kolesterol darah pada mencit. Peneliti membagi kelompok penelitian menjadi kelompok kontrol negatif dan kelompok yang diberikan ekstrak daun mengkudu. Kadar kolesterol darah diukur sebelum dan sesudah pemberian ekstrak, didapatkan distribusi normal. Pertanyaannya adalah, apakah uji statistik yang cocok untuk penelitian tersebut? A. Uji ANOVA, B. Uji T-dependent, C. Uji Kruskal-Wallis, D. Uji Mann-Whitney, dan E. Uji T-independent. Oke, silahkan dicari jawabannya berdasarkan tabel yang pertama tadi kita tampilkan.
Jika kita sesuaikan pada soal, di soal dinyatakan bahwa penelitian itu mencari hubungan sehingga jenisnya komparatif. Lalu berdasarkan skala, kalau kita lihat kadar kolesterol ini berarti numerik karena pasti berupa angka-angka dan mungkin koma. Lalu untuk berpasangan atau tidak berpasangan, karena ini sebelum dan sesudah tentu saja berpasangan, dan ini adalah dua kelompok yang diteliti, yaitu kontak negatif dan tindakan. Sehingga uji statistik yang cocok digunakan pada penelitian tersebut yaitu uji T independen atau uji T berpasangan. Bagaimana teman-teman? Semoga sampai di sini materi yang sudah saya berikan, teman-teman mampu memiliki gambaran tentang bagaimana memilih uji statistik yang tepat pada penelitian. Jika ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.